Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada yang saya muliakan seluruh warga Subang, yang saya hormati seluruh warga Subang, yang saya cintai seluruh warga Subang, khususnya kepada saudara-saudara kita di wilayah Pantura, Kabupaten Subang yang saat ini terkena musibah banjir atau bencana banjir tahunan dari 5 hari yang lalu. Saya sangat muliakan seluruh warga Pantura, saya sangat hormati dan sangat saya cintai seluruh warga Pantura yang terkena musibah atau bencana banjir tahunan saat ini. Izinkan dan perkenankan saya hari ini Minggu 1 Februari 2026 jam 03.00 WIB, saya M. Irwan Yustiarta SH, advokat spesialisasi advokasi sosial dan advokasi masyarakat, sekaligus selaku penggiat anti korupsi, penggiat peran serta masyarakat, penggiat keterbukaan informasi publik, dan dalam konten ini mengenai penggiat kebijakan publik Pemkab Subang yang dikorelasikan dengan penggiat peran serta masyarakat, berbicara mengenai musibah banjir tahunan di saudara kita, yang melanda saudara kita di wilayah Pantura, Kabupaten Subang. Hari ini Minggu 1 Februari 2026, saya memberikan second opini saya berupa kritik dan pendapat atau pemikiran untuk lembaga pemerintahan Kabupaten Subang. Sekali lagi, lembaga pemerintahan Kabupaten Subang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi bukan mengenai pribadi daripada yang duduk di lembaga pemerintahan Kabupaten Subang. Berkenaan dengan saat ini terjadi lagi banjir tahunan di wilayah Pantura, Kabupaten Subang, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Subang, masyarakat warga Pantura, Kabupaten Subang tidak membutuhkan nasi bungkus, mie instan, beras berkarung-karung, atau selimut dan sebagainya yang diserahkan oleh masing-masing dinas, badan, dan para camat, dan untuk penanggulangan pengungsiannya oleh BPBD Kabupaten Subang. Kenapa saya mengatakan begitu? Yang dibutuhkan adalah solusi yang bersifat permanen sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir tahunan tersebut. Kalau kita mengkaji secara mendalam, izinkan saya memberikan pendapat saya, walaupun saya bukan ahli lingkungan. Saya melihat bencana banjir tahun ini adalah lebih daripada aspek dari hulu sampai ke hilir. Daerah hulu itu apa? Daerah hulu itu adalah daerah selatan, yang seharusnya dataran tinggi selatan sebagai daerah resapan air, di mana banyak pohon-pohon yang harusnya bisa meresap air, menahan air apabila terjadi hujan terus-menerus di Kabupaten Subang, terutama di daerah
hulu, yaitu di daerah selatan yang intensitas hujannya lebih tinggi daripada di daerah Pantura ataupun di daerah yang lain di Kabupaten Subang. Sedangkan hilirnya adalah Pantura. Baik hulu sampai ke hilir, ada yang dinamakan Sungai Cipunegara. Inilah yang harus kita kaji lebih mendalam, lebih komprehensif dari mekanisme tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Subang. Kenapa saya mengatakan begitu? Mohon maaf, bagi saya pribadi ini bukan musibah, tetapi ada unsur dugaan keteledoran pemerintahan Kabupaten Subang, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif dalam tata kelola lingkungan hidupnya. Dari zaman bupati-bupati sebelumnya. Ingat, saya mengatakan banjir tahunan. Jadi bukan hanya banjir tahun ini, tapi dialami oleh bupati-bupati yang sebelumnya. Karena bersifat banjir tahunan, berarti ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Ada penyebab yang nyata, bukan seketika. Inilah yang saya katakan musibah. Karena ada dari daerah hulu sampai ke hilir yang saya terangkan tadi. Tetapi kalau bencana alam itu adalah kehendak Tuhan yang tidak diduga. Manusia tidak punya daya upaya. Itu yang saya kategorikan sebagai bencana alam. Ini saya lebih spesifikasi, walaupun musibah maupun bencana alam itu adalah sifatnya sama. Namun saya coba melihat dari wilayah pemikiran saya. Ini yang menjadi permasalahan bagi kita adalah tata kelola lingkungan hidup kita, baik dari hulu maupun sampai ke hilir. Mohon maaf, dahulu tahun 2015 saya adalah penggagas kampung nelayan modern seperti yang ada dalam postingan saya sebelumnya. Tahun 2015 untuk mengatasi abrasi dan rob di daerah Pantura, khususnya Desa Legon Kulon, Desa Mayangan, Desa Pangarengan, Desa Genteng, dan Desa Patimban. Mengatasi rob. Solusinya tetap codetan Sungai Cipunegara yang bersifat permanen, yang bersifat teknologi tinggi. Namun hari ini bukan tahun 2015, hari ini tahun 2026, di mana tahun 2015 dahulu daerah Tonggo itu masih sangat baik, asri. Daerah resapan airnya masih bagus. Namun tahun 2026 ini patut diduga daerah Tonggo itu sudah bukan daerah resapan air yang bagus. Ini bisa kita lihat dari adanya bencana longsor juga di daerah Tonggo. Jejak digitalnya jelas pada tahun yang kemarin. Untuk itulah yang diperlukan hari ini adalah mitigasi bencana untuk warga Pantura. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.